siang anak-anak, perkenalkan nama Ibu Herlina SPD. Ibu mengajar mata pelajaran fisika. Ini adalah pertemuan kita pertama kali di kelas 10 bagi siswa baru, siswa-siswi SMA Karya Ibu kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Jadi kita akan belajar mengenai materi kita pertama, dan tolong diperhatikan dengan seksama. Semoga dengan penjelasan yang Ibu berikan ini kalian semuanya mengerti. Terima kasih. Kita akan lanjut ke materinya. Oke nak ya, kita akan mempelajari mengenai bab pertama pada pelajaran fisika kelas 10, yaitu mengenai hakikat fisika. Jadi hakikat fisika pelajaran pertama pada bab ini. Yang berikutnya, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari itu adalah 3.1, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. 3.1 itu adalah pengetahuan yang akan kalian peroleh. Kemudian 4.1 itu adalah keterampilan yang akan kalian peroleh, yaitu membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, siswa dapat mencapai kompetensi pengetahuan, memahami dan menerapkan tentang hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Memiliki keterampilan mengamati, mencontoh, mencoba, menalar, dan menyaji. Dan sikap jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli tentang prosedur kerja ilmiah, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Kalau kita singkat menjadi 4C. Apa itu pendekatan saintifik? Itu adalah suatu model pembelajaran menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Jadi itu yang dimaksud dengan pendekatan saintifik. Lanjut. Yang berikutnya kita akan memahami mengenai pengertian fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Jadi nak, waktu kalian SMP telah mempelajari bahwa di bagian IPA itu ada biotik dan abiotik. Jadi ada yang berkaitan dengan makhluk hidup dan berkaitan dengan makhluk tidak hidup. Fisika sering disebut sebagai ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya, yaitu biologi, kimia, geografi, dan lain-lain, mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak dinyatakan dalam notasi matematis. Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak dinyatakan dengan notasi matematis. Kemudian yang berikutnya, pada hakikatnya ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Dalam penerapan ilmu fisika harus memperhatikan hakikat ilmu fisika sebagai berikut. Jadi hakikat ilmu fisika dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, fisika sebagai produk.
Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, terjadi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Interaksi itu memberikan pembelajaran kepada manusia sehingga menemukan pengalaman yang semakin menambah pengetahuan dan kemampuannya serta berubah perilakunya. Yang berikutnya, fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses disebut juga sebagai way of investigating, memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmuwan bekerja, melakukan penemuan-penemuan. Jadi sama seperti dalam kehidupan kita memerlukan suatu proses untuk menjadi lebih dewasa. Jadi di fisika pun ada suatu proses untuk melakukan penemuan-penemuan. Kemudian fisika sebagai sikap. Dari penjelasan mengenai hakikat fisika sebagai produk dan hakikat fisika sebagai proses di atas, tampak terlihat bahwa penyusunan pengetahuan fisika diawali dengan kegiatan-kegiatan kreatif seperti pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau percobaan, yang kesemuanya itu memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Jadi dengan pemikirannya orang bertindak dan bersikap seperti sehingga akhirnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Lanjut, yang berikutnya kita akan belajar mengenai metode ilmiah. Ilmu fisika adalah bagian dari ilmu pengetahuan sains yang tergolong ke dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ilmu berfisika berkembang dari adanya suatu hasil pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Kemudian, dari pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Apa itu objektif? Yaitu sesuai dengan objeknya yang dapat dibuktikan dengan pengamatan, tidak didasarkan atas persepsi peneliti atau orang lain. Jadi kalau dalam contoh dalam kehidupan kita mempunyai suatu informasi, maka kita tidak langsung menerima tanpa kita teliti terlebih dahulu atau amati terlebih dahulu benar atau tidak informasi tersebut. Jadi kita tidak hanya berdasarkan cerita dari orang lain, itu yang dikatakan objektif. Kemudian metodik, yaitu pengetahuan itu didapat dengan melakukan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang berikutnya sistematik, tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Berlaku umum, pengetahuan itu berlaku untuk semua orang, tidak hanya pada kalangan tertentu saja, dan dapat dibuktikan oleh siapapun dengan menggunakan langkah-langkah yang sama. Itu metode ilmiah. Jadi ada 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Adapun unsur-unsur metode ilmiah, unsur metode ilmiah ada 5 langkah. Yang pertama karakteristik. Di karakteristik ini kalian melakukan pengamatan dan pengukuran. Kemudian hipotesis. Hipotesis ini adalah penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atau hasil pengamatan dan pengukuran. Prediksi itu adalah deduksi logis dari hipotesis. Apa itu deduksi logis? Yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai suatu hasil kesimpulan yang logis. Kemudian eksperimen, pengujian atas semua hal yang di atas. Jadi eksperimen ini suatu percobaan untuk menguji hasil dari yang kita amati dari pertama. Berikutnya evaluasi.
Hasil dari eksperimen tersebut kita evaluasi, kalaupun misalnya kurang meyakinkan, maka kita ulangi lagi untuk lebih menghasilkan hasil yang lebih akurat. Yang berikutnya, kriteria metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah antara lain berdasarkan fakta. Keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian yang akan dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata, tidak berdasarkan daya hayal, legenda, atau sejenisnya. Jadi harus nyata. Kita berhayal, andai-andai itu tidak diperbolehkan. Kemudian bebas dari prasangka. Harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Pemaksudnya bebas dari prasangka, kita harus tidak berdasarkan apa omongan orang, ya, subjektif. Kita harus sesuai dengan hasil yang kita periksa. Kemudian menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab musababnya terlebih dahulu, serta pemecahannya menggunakan analisis yang logis. Semua kejadian harus dicari sebab akibat menggunakan analisis yang tajam. Jadi setiap permasalahan kita harus analisis terlebih dahulu. Jangan langsung memutuskan sesuatu tanpa dianalisis terlebih dahulu. Yang berikutnya, perumusan masalah. Antara lain dengan menyusun hipotesis praduga kita mengenai masalah itu. Hipotesis digunakan untuk memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. Kemudian menggunakan ukuran objektif. Ukuran yang digunakan tidak boleh mengandalkan perasaan atau menurut hati nurani. Jadi seorang peneliti, ilmuwan, dia tidak main hati nurani. Kalau menggunakan hati nurani, ditakutkan hasil penelitiannya tidak akurat. Yang berikutnya, menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif. Data yang didapat menggunakan data ukuran kuantitatif. Lanjut, karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah bersifat kritis dan analitis, menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah. Bersifat logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Bersifat objektif, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Bersifat empiris, metode yang dipakai berdasarkan pada fakta di lapangan. Bersifat konseptual, proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Itu karakteristik metode ilmiah. Berikutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi awal. Jadi observasi awal, untuk melakukan observasi awal kalian harus menggunakan semua media. Ada semua buku yang diperlukan harus digunakan. Ada buku, jurnal, majalah, koran, internet, interview, dan selainnya. Kemudian kumpulkan informasi dari ahli, instruktural, kemudian peneliti, insinyur, serta yang lainnya. Lakukan eksplorasi lain yang berhubungan dengan topik. Itu yang berkaitan dengan observasi awal. Langkah yang berikutnya, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah, permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan. Permasalahan dinyatakan dalam pernyataan terbuka, yaitu pertanyaan dengan jawaban berupa suatu pertanyaan, bukan jawaban iya atau tidak. Sebagai contoh, bagaimana cara menyimpan energi surya di rumah? Cara mengidentifikasi masalah, batasi permasalahan seperlunya agar tidak terlalu luas.
Kemudian pilih permasalahan yang penting dan menarik untuk diteliti. Pilih permasalahan yang dapat diselesaikan secara eksperimen. Langkah berikutnya merumuskan atau menyatakan hipotesis. Caranya gunakan pengalaman atau pengamatan sebelumnya sebagai dasar hipotesis. Kemudian rumuskan hipotesis sebelum memulai proyek eksperimen. Langkah metode ilmiah berikutnya melakukan eksperimen. Eksperimen ini percobaan ya. Jadi apa yang dilakukan, eksperimen dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Perhitungkan semua variabel. Variabel yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Langkahnya, usahakan hanya satu variabel bebas selama eksperimen, kemudian pertahankan kondisi yang tetap pada variabel-variabel yang diasumsikan konstan. Lakukan eksperimen berulang kali untuk memvariasi hasil, kemudian catat hasil eksperimen secara lengkap dan seksama. Langkah metode ilmiah berikutnya menyimpulkan hasil eksperimen. Apa yang harus dilakukan? Jangan ubah hipotesis, jangan abaikan hasil eksperimen. Berikan alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai. Berikan cara-cara yang mungkin dilakukan selanjutnya untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian. Apabila cukup waktu, lakukan eksperimen sekali lagi atau susun ulang eksperimen. Itu langkah ketika kita mau menyimpulkan hasil eksperimen. Oke. Demikian nak ya materi kita pada hari ini mengenai hakikat fisika dan metode ilmiah. Materi kita berikutnya itu mengenai keselamatan di dalam laboratorium, tetapi kita lanjutkan dengan materi berikutnya nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk hari ini kalian silakan untuk tugas dikerjakan di latihan buku fisika halaman 29 nomor 1, 2, 5 dan 6. Halaman 31 nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Jadi demikianlah nak ya. Jadi tugasnya dikumpul, ibu tunggu paling lambat hari Senin jam 3 sore dikumpulkan, dipoto dengan cara dipoto dan dikirimkan ke grup fisika khusus kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Dan jika ada suatu pertanyaan, silakan dipertanyakan melalui komen di YouTube yang kalian tonton. Jangan lupa silakan like, kemudian kalian komen dan subscribe. Demikianlah materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.